Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rezonan Fitra Maeswara dengan NIK Mahir 240, dengan rekan saya Ramadhani Lanangku Asmoro dengan NIK Mahir 330. Dan di sini kami akan menjelaskan hasil analisa kami tentang pengujian pasar bentuk semi-strong dengan melakukan event study dengan event yang kami pilih yaitu pengumuman COVID-19 pada tanggal 3 Maret 2020. Dan perusahaannya yang kami pilih itu semua bergerak di bidang di sektor pertambangan. Baik, yang pertama kami pilih saham dengan mengetikkan kodenya pada Yahoo Finance. Kemudian setelah kami menemukan saham perusahaan yang kami cari dan sesuai dengan kriteria, kemudian kami melihat historical datanya. Lalu kami sesuaikan tanggal pada historical data dengan tanggal event yang kami pilih. Pada kasus ini, kami memilih perusahaan tambang setelah pengumuman pandemi COVID-19 di Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020. Dan pada tanggal tersebut, kami mencari data historisnya dengan rentang mulai dari 27 November 2019. Dikarenakan data harga saham tidak tersedia selama akhir pekan dan ketentuan periode estimasi 60 hari. Datanya itu hingga tanggal 10 Maret 2020. Dikarenakan ketentuan sampel melebihi 5 hari dari tanggal event utama atau T+5. Setelah data harga saham pada rentang tersebut kami dapatkan, kemudian kami unduh data tersebut dengan format CSV atau Comma Separated Value dan harus kami ubah ke Excel XS. Nah, setelah data sudah bisa diolah, kami gunakan bagian close dari data tersebut dan kami urutkan lagi di Excel baru dari tanggal 27 November 2019 hingga tanggal 10 Maret 2020. Hal yang sama juga kami lakukan pada data indeks pada pasar IHSG dengan mengetikkan JKSE pada Yahoo Finance untuk mencari harga saham gabungan. Kami memilih periode yang kami perlukan yaitu 27 November 2019 hingga 10 Maret 2020. Unduhannya ini juga berupa CSV sehingga kami harus konversi dahulu. Setelah data IHSG kami dapat dengan mengambil bagian close IHSG dan menaruhnya di sebelah data close saham yang sebelumnya telah kami masukkan ke Excel, tampilannya akan seperti berikut ini. Pada contoh ini, kami menggunakan contoh saham Adaro Energy. Kemudian dari harga tersebut, kami cari return hariannya dengan cara memilih harga saham terkini, kemudian menguranginya dengan harga saham hari sebelumnya. Kemudian membagi hasilnya dengan harga saham dari hari sebelumnya juga. Hal yang sama kami lakukan untuk setiap harinya dan bisa kami lakukan dengan cepat dengan cara mendrag seluruh hasilnya ke bawah hingga pada tanggal 10 Maret 2020. Kami juga harus mencari return harian IHSG dengan cara yang sama, yaitu dengan cara memilih indeks saham gabungan hari ini, kemudian menguranginya dengan indeks saham hari sebelumnya, dan hasilnya kami bagi dengan harga saham hari kemarin. Setelah return harian baik saham dan indeks harga saham dari tanggal 27 November 2019 hingga 10 Maret kami temukan, kemudian kami bisa melakukan uji regresi dengan cara memilih opsi data, kemudian memilih opsi data analysis tool, kemudian kami memilih regression pada input Y range, kami pilih range seluruh return harian saham dan pada input X range kami pilih range seluruh hasil return indeks harga saham gabungan.
Kemudian kami pilih, sel tertentu di mana kami ingin, menampilkan hasilnya. Bisa lihat di sini. Kemudian dari hasil yang telah dikeluarkan, kami bisa menemukan alfa dan betanya. Di sini alfa adalah intercept pada bagian koefisien dan betanya merupakan X variabel koefisien. Kemudian, di sini kami buat dua tabel baru untuk menghitung expected return dan abnormal return di sebelah baris data untuk harga saham tanggal 24 Februari 2020. Karena kami, akan menghitung expected return dan abnormal return untuk 11 hari, yaitu 5 hari sebelum hari H event dan 5 hari setelahnya, atau T-5, T0, dan T+5. Pada tabel T-5, kami bisa menghitung expected return dengan cara menambahkan alfa dengan beta, lalu mengalihkannya dengan return index harga saham gabungan. Hal yang sama dapat kami lakukan hingga mencapai tabel untuk tabel data T+5 atau 5 hari pasca event, yaitu pada tanggal 10 Maret 2020. Perlu diingat bahwa selama akhir pekan seluruh kegiatan perdagangan modal dihentikan, sehingga tidaklah mungkin bagi kami untuk mendapatkan data dengan tanggal yang berurutan. Untuk memudahkan pekerjaan kami bisa menggunakan lambang dolar untuk mengunci kolom dan row di mana alfa dan betanya terletak. Kemudian setelah expected return-nya kami temukan dari T-5 hingga T+5, maka langkah selanjutnya adalah mencari abnormal return-nya, yang hanya bisa dicari dengan cara mengurangkan expected return dengan return saham harian pada tanggal yang sama mulai dari T-5 hingga T+5. Untuk memudahkan pekerjaan kami cukup mencarinya secara manual pada tabel T-5 dan mendrag ke bawah hingga T+5. Yang hasilnya secara otomatis adalah hasil pengurangan dari expected return dengan return harian saham pada hari yang sama. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ramadhani Lanangku. Oke, terima kasih Mahes. Setelah kita cari semua abnormal return dari setiap saham, maka selanjutnya kita lakukan analisis, di mana kita cari rata-rata abnormal return-nya atau AAR itu adalah average abnormal return dan si AAR adalah kumulatif abnormal return. Jadi si AAR adalah kumpulan dari rata-rata abnormal return-nya dengan caranya bagaimana kita semua saham kita jadikan satu tabel begini, kemudian pre dan pasca eventnya juga kita jadikan tabel begini. Seperti kasus ini, setiap T-5 abnormal return saham kita jadikan satu, kemudian kita hitung rata-ratanya dengan cara kita pilih average, kemudian range yang kita pilih adalah semua abnormal return dari T-5 setiap saham yang kita masukkan di sini. Nah, untuk hal yang sama bisa dilakukan untuk T-4, T-3, T-2, T0 hingga T+5 setiap saham yang kita miliki, yang kita masukkan di sini. Bisa dilihat semua caranya sama, yaitu dengan membuatkan rata-rata atau average dari setiap range setiap abnormal return harinya dengan setiap saham yang ada. Kemudian kita cari CAR-nya atau kumulatif abnormal return-nya atau kumulatif average abnormal return. Nah, caranya bagaimana? Untuk yang T-5 itu caranya sama, memindahkan dari AAR T-5 ke kolom yang baru, itu untuk khusus T-5. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa menambahkan si AAR hari sebelumnya, di mana kasusnya itu sama dengan rata-rata abnormal hari kemarin dengan rata-rata abnormal hari ini. Bisa dilihat ya. Di kasus ini R4 tambahkan Q5, di mana R4 adalah average abnormal return hari kemarin dan Q5-nya yaitu adalah average abnormal return hari ini.
Kemudian setelah kita temukan, kita simpan dulu datanya. Lalu kemudian kita lakukan analisis. Kita lakukan analisis bagaimana rata-rata sebelum peristiwa dibandingkan dengan rata-rata sesudah peristiwanya. Untuk rata-rata sebelum peristiwanya, setiap saham maka kita hitung dulu rata-rata sebelum peristiwa dengan cara average untuk range ini T-5 hingga T-1 untuk setiap saham sama ya. Kita hitung average-nya atau return-nya dari T-5 hingga T-1. Kemudian untuk rata-rata sudah peristiwanya kita hitung rata-ratanya average-nya untuk T+1 dan hingga T+5. Karena sesudah hari H event ya. Hal yang sama dilakukan untuk setiap saham. Kemudian setelah terbentuk tabel seperti ini, kita lakukan analisis data dengan cara memilih data, kemudian pilih data analisis, kita lakukan data analisis berupa t-test pair to sample for means. Kemudian pada kolom pilihan t-test pair to sample for means, pada variabel one range, kita pilih rata-rata sebelum peristiwa, kita pilih range-nya. Di mana hal ini merupakan rata-rata yang sudah kita hitung sebelumnya. Tapi dalam kasus ini tabelnya kita masukkan saja menjadi satu range, di mana kasusnya adalah B17 hingga B28, kita dilihat B17 dan B28. Kemudian untuk variabel to range-nya yaitu sama, tapi yang menggunakan rata-rata sudah peristiwa, C17 hingga C28. Kemudian alfanya kita tentukan 0,05. Kita pilih OK, dan jangan lupa kita pilih sel di mana kita ingin menampilkan hasilnya. Kemudian setelah hasilnya terlihat seperti ini, kita lihat bagian P to tail-nya, hasilnya 0,9824. Di mana jika hasilnya adalah lebih kecil dari 0,05, hasilnya adalah signifikan. Dan jika hasilnya lebih besar dari 0,05, perubahannya tidak signifikan. Bisa dilihat bahwa 0,982 sekian itu lebih besar dari alfa yang ditentukan 0,05. Jadi bisa disimpulkan perbedaan sebelum dan setelah periode tidak terlalu signifikan. Kemungkinan juga karena perusahaan tambang tidak sensitif terhadap perubahan harga, apalagi beberapa hari disebabkan oleh pandemi. Mungkin efek pandemi belum terlalu terasa pada industri pertambangan 5 hari setelahnya. Nah, kemudian tadi average abnormal return-nya kita pindahkan ke sheet yang baru, ya seperti ini. Kita pindahkan, kemudian kita blok lagi, kita berikan grafik dengan cara semua range-nya di blok, kita pilih insert, kita pilih chart yang ini, line, kita pilih yang 2D line. Nah, bisa dilihat ya, kenaikan dan penurunannya pre dan pasca event atau pasca pengumuman COVID-19. Bisa dilihat bahwa satu hari sebelum hari H event, harga return yang diberikan sempat naik, dan kemudian setelah event terjadi maka bisa dilihat bahwa return yang diberikan menurun kembali, tapi tidak separah yang sebelum event terjadi, dan kemudian naik lagi. Mungkin itu tadi ya, karena saham tidak elastis terhadap perubahan. Maksudnya saham pertambangan tidak elastis terhadap perubahan secara jangka pendek. Oke, itu sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Mahes. Oke, sekian paparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.